Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ari Sulistyo dan hari ini kita akan berdiskusi mengenai reformasi birokrasi dan kita akan awali di bagian pertama. Mata kuliah reformasi birokrasi sebenarnya sangat banyak begitu topiknya dan karena kita hanya bertemu selama 3 kali maka akan kita padatkan di pertemuan hari ini. Di pertemuan pertama pengertian tipe, kemudian model birokrasi, persepsi yang salah terhadap birokrasi yang ada di Indonesia, serta bagaimana tantangannya. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, sebenarnya untuk mengawali kuliah ini, saya ingin menyatakan bahwa kuliah reformasi birokrasi ini sebenarnya cukup sensi, cukup seksi, cukup menjadi refleksi dan juga evaluasi. Tentu Anda semua mengerti kenapa itu sensitif. Karena memang kita tidak bisa lepas setiap hari dengan yang namanya birokrasi. Seksi untuk dibahas ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Menjadi refleksi juga karena mungkin kita adalah bagian di dalamnya dan juga media untuk evaluasi untuk kemudian menilai apakah selama ini kita menjadi birokrasi yang baik atau kita sudah berada di lingkungan birokrasi yang sudah cukup mendukung kehidupan kita begitu. Dan ini buku-buku yang kemudian bisa menjadi referensi kalau misalnya ada atau bisa ada akses ke sana, bisa setidaknya ada 3 buku yang saya jadikan referensi untuk mata kuliah ini. Dan kita mulai di bagian pertama, pengertian birokrasi dan juga tipe otoritas birokrasi. Bapak Ibu semua, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata birokrasi? Menjadi refleksi sedikit untuk kita mengawali diskusi kita. Apakah gambar ini cukup menjadi memantik pikiran kita tentang birokrasi itu? Kalau Anda lihat ini ada meja yang bertumpuk-tumpuk begitu. Kenapa ada seseorang yang seperti ini di paling bawah, kemudian aktivitas yang dilakukan, dan kenapa yang paling besar duduk di kursi yang paling nyaman menjadi paling atas di sini. Atau juga kemudian kita bicara tentang birokrasi, diibaratkan, diilustrasikan dengan gambar ini. Suatu benang yang ruwet begitu, yang menjadi ya kita temui setiap hari mungkin gitu ya. Ya, kita bahas soal birokrasi. Menurut teorinya bahwa birokrasi ini dari kata biro dan krasia, yang berarti meja atau kantor dan juga pemerintah atau kekuasaan. Menurut Ernawan menyatakan ini suatu sistematika kegiatan yang diatur di suatu kantor melalui kegiatan administrasi. Namun di kesimpulan beberapa buku kita akan menyimpulkan bahwa birokrasi itu adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara, baik itu di level pusat maupun sampai daerah, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan tingkat kelurahan dan desa, di sampai ke akar-akarnya begitu, sampai ke bawah. Kalau kita bicara bahwa birokrasi adalah suatu organisasi pemerintah yang resmi, maka kita juga akan melihat bahwa di dalamnya ada orang-orang yang kemudian kita sebut sebagai birokrat yang duduk menjadi aparat di sana. Mereka memang tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya otoritas atau mereka memiliki kewenangan. Kewenangan untuk apa? Ya tentu kewenangan untuk mengorganisasi itu sendiri. Dan seringkali kewenangan itu yang kemudian kita sebut dengan kekuasaan. Nah, kita fokus kepada bagaimana proses kewenangan atau kekuasaan itu disebut atau diperoleh begitu. Ada 3 yang kemudian kita bisa bicara soal otoritas dalam birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama mengenai kewenangan tradisional, kemudian otoritas karismatik, kewenangan yang dimiliki karena karisma,
Dan yang ketiga adalah kewenangan atau otoritas yang dimiliki karena secara legal rasional begitu. Baik, kita lanjutkan dengan otoritas tradisional, di mana ini karena namanya juga tradisional begitu, berlandaskan pada kepercayaan yang datang turun-temurun, kemudian hubungan keluarga dengan pemimpin yang sebelumnya atau terdahulu. Kemudian ada upaya untuk menghormati, menghargai, melaksanakan perintahnya meskipun kadang-kadang itu terpaksa, meskipun kadang-kadang kualitas dari si pemimpin atau orang-orang yang ada di dalam birokrasi itu tidak tidak begitu maksimal begitu. Kita berikan contohnya, tentu gampang kita melihat contohnya bahwa ada zaman monarki begitu, zaman dulu ada raja, ada bupati, kemudian ada demang-demang dan sebagainya. Dan sepertinya pertanyaan yang menggelitik adalah apakah kemudian kalau kita lihat di sekitar kita begitu ya, presiden, kemudian pemimpin parpol, kemudian lurah, bahkan sampai dukuh juga masih memiliki otoritas yang tradisional, masih punya seperti keturunan, baris-garis keturunan begitu kalau kita lihat. Nah, ini beberapa gambarnya begitu sebagai ilustrasi. Zaman Majapahit dulu sudah ada, turun temurun, tentu tidak heran begitu ya. Dan juga ada di zaman kerajaan Inggris pun juga ada di beberapa negara, bahkan negara-negara Inggris, Belanda, Thailand, Jepang pun masih punya kekuasaan yang turun temurun begitu. Di Jogja juga sampai sekarang juga masih ada dihormati karena keturunannya juga, bahkan dilegalkan menjadi gubernur kita. Kemudian bahkan sampai sekarang Anda kalau lihat ini Raja dan Ratu Agung Sejagat juga menjadi bagian di dalamnya begitu ya. Ya, kita menuju ke sesi yang ke bagian yang kedua tentang otoritas karismatik. Ini adalah mereka yang mendapatkan kekuasaan, mendapatkan otoritas, mendapatkan kewenangan karena mutu yang luar biasa yang dia miliki, karena dia memiliki daya tarik pribadi atau kita sebutnya dengan karisma, sehingga kemudian masyarakat atau para pengikutnya dengan sukarela begitu mengikuti aturan-aturan yang dibuat. Namun demikian sayangnya ini seringkali eh, kewenangan itu mudah hilang begitu. Contoh yang sering kita lihat di tempat kita ada Soekarno, ada Habibie, ada kemudian Gus Dur yang mereka orang-orang yang memiliki karisma begitu. Nah, pertanyaannya yang menarik, apakah di antara sekian banyak presiden ini mereka semua memiliki karisma? Apakah Anda mengikuti apapun perintah mereka dengan sesuatu yang mereka miliki memang luar biasa begitu? Kalaupun ternyata tidak, kemudian tetap kita mengikutinya, maka otoritas yang ia miliki adalah tipe yang ketiga, yakni otoritas legal rasional, di mana posisi sosial yang menurut aturan itu sah, diakui oleh organisasi birokrasi secara legal formal. Dan dia juga diatur, bahkan dipaksa oleh aturan. Ada juga undang-undang yang mengatur dan mengikatnya, serta memiliki struktur yang sudah mapan. Nggak ada fotonya. Ini mungkin karena Anda adalah salah satu yang ada di dalamnya. Kita refleksi apakah jenengan semua memiliki posisi sosial yang menurut peraturan itu sah, memiliki otoritas begitu. Nah, kita refleksi juga. Apakah otoritas yang kalau memang Anda menjadi salah satu bagiannya, Anda menjadi jenengan semua adalah birokrat begitu, apakah otoritas Anda itu hanya sekedar legal rasional yang resmi atau juga memiliki kekuasaan kewenangan secara tradisional yang dihormati karena keturunannya, karena faktor dulu juga punya keluarga yang juga menjadi birokrat, atau juga apakah jenengan punya otoritas itu karena faktor karisma, suatu hal yang luar biasa yang kemudian dikagumi oleh masyarakat yang menarik mereka dengan sukarela untuk mengikuti jenengan. Nah, pertanyaan yang lain adalah
sebaiknya otoritas yang seperti apa yang kemudian harus dimiliki oleh seorang birokrat? Tentu menjadi refleksi untuk kita semua, untuk diskusi kita untuk sesi yang pertama ini, monggo.